Wallahu subhanahu wa ta'ala wa alam. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, banyak amat ini pertanyaannya. La ilaha illallah, niat ini mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada orang tua yang memberikan uang kepada anaknya. Iya, bagus. Lalu seminggu kemudian uang tersebut diminta lagi oleh orang tuanya. Apakah boleh hal demikian? Ya Allah. Iya. Jadi orang tua yang minta. Jadi dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu komentar Rasul, la yahillu lirajulin ayyu'tiya atiyatan. Tidak boleh seseorang di antara kalian laki-laki ataupun perempuan itu memberikan sesuatu dari pemberiannya. Au yahaba hibatan, atau memberikan hadiah kemudian dia tarik lagi, diambil lagi. Iya enggak? Illal walid liwaladihi, kecuali iya enggak orang tua kepada anak-anaknya. Ini hadis sahih yang menjadi fatwa. Maka Al-Imam Al-Imrani dalam kitab Al-Bayan fil Fiqh Syafi'i itu beliau menjelaskan, iya enggak, idza wahaba ahadul waladaini liwaladihi syai'a. Ini komentar beliau dalam kitab Al-Bayan fil Fiqh Syafi'iyah. Kalau ada satu ketika orang tua baik bapak ataupun ibu itu ngasih sesuatu kepada anaknya, sawaun akbadahu iya au lam yukbidhu, kata beliau, maka jazalahur rujuk, maka orang tua tersebut walaupun telah ngasih kepada anaknya, baik sudah diserahkan atau belum itu barangnya, jazalahur rujuk lahu, maka orang tua boleh ngambil lagi apa yang sudah diberikan kepada anaknya. Sawaun akbadahu iya au lam yukbid, sama aja barangnya udah dikasih ataupun belum. Saya dikasih duit sama umi saya atau dikasih handphone, nih Mad, pakai handphone buat lu, emang gua nabungin buat lu, emang lu mah anak semata wayang gua elah ngalem, emang lu anak yang paling gua sayang, nih gua kasih lu handphone. Nah seminggu kemudian umi saya minta lagi, jazalahur rujuk, kata Imam Imran. Apa? Dibolehkan orang tua mengambil balik dari barang yang sudah diberikan kepada anaknya, atau barang yang belum ada di tangannya. Itu kok nanti itu buat lo semua, semuanya buat lo, atau satu pintu itu buat lo. Artinya barangnya belum diterima, tapi sudah ada perkataan transaksi seorang orang tua menghadiahkan anak demikian. Kemudian 2 jam kemudian berubah pikiran orang tua, nggak jadi datang. Iya enggak, itu kontrakan gua kagak jadi, gua mau jual aja, gua mau berangkat haji. Itu secara hukum ketetapannya sah. Paham kira-kira ya? Nah, itu kalau keterkaitan kepada orang tua kepada anak. Apakah seorang YouTuber harus wajib mengeluarkan zakat? Wah, ini Basir TV udah tembus berapa juta emang? Iya, seorang YouTuber wajib mengeluarkan zakat. Ini masuk kepada zakat profesi, oke? Jadi isnadan lima dhahabat al-Hanafiyah, kami bersandar kepada pendapat mayoritas mazhab Hanafi yang dikomentari oleh Fadilatul Doktor Hadratul Rahil Fadilatul Doktor Yusuf Qardawi rahimahullah radhiyallahu anhu, dan ini juga pendapat marajjahul azhariyun, dan ini juga yang dikuatkan dalam fatwa Darul Ifta di Mesir di Jami'atul Azhari Syarif. Apa? Jadi Imam Hanafi itu mengambil 2 dalil dalam Al-Quran. Yang pertama, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ar. Ini dalil pertama dalam mazhab Hanafi. Dalil yang kedua, wa atu haqqahu yauma hasadihi. Ini dalil yang kedua. Kata dalam Al-Quran, berikan dan tunaikan zakatnya kalau memang sudah panen. Nah, dari dasaran ini Imam Hanafi dan mayoritas ulama kita kontemporer itu menetapkan, apapun yang keluar, apapun yang kita tanam, apapun yang kita hasilkan dari profesi kita, baik itu YouTuber,
baik itu panen ikan, baik itu nanam pohon capi, hasilnya kemudian panen, kalau sudah jatuh nisabnya, baik itu per bulan atau 2 bulan atau 3 bulan, setara dengan 85 gram emas, maka wajib secara kesepakatan ulama menunaikan zakat 2,5% kasih. Jadi ini masuk kepada zakat profesi. Kapan aja? Ya kayak model Al-Basir Agus nerima setiap 3 bulan sekali nerima 200 juta. Min Gus, walaupun yang nonton 15 orang, ya 10 orang, 250 juta Agus ngantongin, ya sudah 250 juta dibagi 2,5% kali dibagi 2,5%, bagiin 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Nah, itu paham? 3 bulan lagi dapat lagi, bayar lagi 2,5%. Jadi kalau ini terkait kepada urusan panen, urusan apa namanya, komisi atau gaji yang memang sudah menjadi nisabnya, batasnya setara dengan 85 gram emas murni 24 karat. Itu tunaikan. Walaupun dapatnya per sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, setengah tahun sekali, enggak nungguin haul kalau model kayak begini. Kecuali si zakat apa namanya, uang yang tersimpan. Kayak model kita nabung di bank, kita taruh, keuntungannya kita taruh, kemudian sampai jatuh nisab dan haul setahun. Itu nungguin haul setahun. Tapi kalau zakat ini, zakat profesi, itu setiap kali gajian. Kalau jatuh setara dengan 85 gram emas, itu kena bayar zakat 2,5%. Bayar Gus, lo 2,5% zakat lo. Udah dapat belum? Dapat 250.000 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Basir TV berkah, amin. Banyak amat ya. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manakah yang lebih afdal, membaca Al-Quran atau zikir? La ilaha illallah. Baca aja udah. Benar nggak? Baca aja, baca Quran, zikir dan zikir. Tapi Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu', jadi komentar beliau itu kitab Majmu' Syarhul Muhadzab lil Imam Syirazi, itu memberikan komentar, seingat saya, qiraatil Qur'ani, membaca Al-Quran, afdalu minat tasbihi wa tahlili wa sairil adhkar. Ini fatwa Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Dan ini dikuatkan dalam mazhab Syafi'i. Apa? Bahwa membaca Al-Quran, entah Al-Baqarah, entah Yasin, entah Al-Kahfi, entah berurutan atau tidak, itu lebih baik dan lebih afdal daripada tasbih, tahlil, dan bacaan zikir lainnya. Illa fil mawadi' allati warada syara'. Nah, tetapi Imam Nawawi memberikan komentar pengecualian. Apa? Kecuali pada momen-momen di mana zikir itu mendapat tuntunan syariat sehingga harus kita baca. Kayak model man qara'a fi duburi salatin la subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 30, ditutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarik lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ada ketetapannya dalam syariat yang disunahkan kalau kita baca selepas habis salat 5 waktu. Maka lebih afdalan zikir. Paham kira-kira? Maka lebih afdalan zikir. Kayak model kita naik motor. Naik motor itu yang disunahkan baca Quran apa zikir? Zikir dalam bentuk doa. Apa? Dalam sebuah riwayat rimahu al-Imam Muslim, Rasulullah itu kalau naik kendaraan baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Atau selepas habis adzan, Allahumma rabba hadhihi taw'atit tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladzi wa'atta. Yang baca doa tersebut selepas habis azan, itu kata Rasul, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Itu orang berhak mendapatkan pertolongan aku kelak nanti pada hari kiamat. Jadi kalau umumnya dalam keadaan biasa itu afdalan membaca
Al-Quran. Tapi kalau ada zikir tuntunan syariatnya, itu lebih baik membaca zikir sesuai tuntunan daripada syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melihat orang sholat, tetapi dia membaca satu ayat yang apa nih tulisannya? Jelek amat ya. Mata saya kayaknya udah kagak lihat ini. Saya pernah melihat orang sholat, tetapi dia membaca satu ayat diulang-ulang terus. Apakah memang diperbolehkan? Asabtal haq, asabtas sunnah. Iya, diperbolehkan. Jadi hampir sepakat mayoritas ulama kita, jamaahirul ulama kita, dan ini yang dikutip oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi satu ketika beliau itu Nabi sallallahu alaihi wasallam qama bi ayatin. Satu ketika Rasulullah salat kemudian membaca satu ayat dalam Al-Qur'an. Tsumma yuraddiduha, diulang-ulang terus sama Rasul. Hatta asbaha, sampai mendekati pagi. Nah, di saran ini Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Suyuti itu memberikan komentar, la ba'sa bitakriri wa tadbiriha. Maka nggak apa-apa hukumnya kalau ada orang sholat, dia tuh ngulang-ngulangin walaupun cuma baca satu ayat. Bang Imam sholat apa? Sholat tahajud. Bacanya apa? Qul huwallahu ahad. Satu ayat doang. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu. Terus sampai setengah jam. Itu dihukumkan boleh. Karena hal demikian pernah dilakukan oleh sahabat dan diadukan kasus ini oleh Rasul. Lalu apa komentar Rasul? Rasulullah nggak ngomong bid'ah. Rasulullah nggak ngomong oh ini ajaran baru. Rasulullah nggak ngomong oh ini buat ajaran lain. Enggak. Tapi apa komentar Rasul? Ditanya dulu, kenapa kamu lakukan demikian? Apa kata orang tersebut? Inni uhibbuha ya Rasulullah. Saya ini suka banget nama qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena kandungan ayatnya atau surahnya ini mengandung sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat akidah, sifat-sifat keyakinan. Allah Rahman, Allah Somad. Saya suka. Apa komentar Rasul? Hubbuka iya adkhalakal jannah. Cintamu kepada qul huwallahu ahad itu akan bisa memasukkan kamu ke dalam surga. Alhamdulillah. Jadi nggak apa-apa kita ngulang-ngulangin ayat. Kalau nggak salah itu ayat yang diulangi oleh Rasulullah ketika Rasulullah salat, itu ayatnya dalam surat Al-Maidah, kalau nggak salah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Itu diulang-ulang terus oleh Rasul. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Terus dibaca sama Rasul. Artinya apa memang? Ya Allah, kalau memang kau azab ini orang, kalau memang kau siksa ini orang, bagaimanapun juga dia statusnya hamba engkau ya Allah. Terus dengan harapan setelah membaca ini sifat rahim Allah turun dan yang punya dosa mudah-mudahan diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala wa ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah, yang khilaf, yang tidak benar, yang masih bodoh datangnya dari Al-Fakir. Doa saya untuk seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ya Allah semuanya biar pada sehat. Ibu-ibunya ya Allah, Waji Ipa, Waji Armas, Bu Haji Titi, Bu Jinung, saya semuanya ibu-ibu. Semuanya ya Allah yang udah istiqomah biar pada sehat ya Bu. Bapak-bapaknya ya Allah yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dan hajat kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.